Hai Sobat Mantuls, kembali lagi di channel Mantuls. Kali ini bersama gua Rama. Kali ini kita bakal tampilin sesuatu yang beda. Kita bakal unboxing sesuatu yang beda dari biasanya. Biasanya kita review untuk produk-produk audio ya. Kali ini kita bakal review untuk produk otomotif. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih buat Urban Geeks yang selalu nyiapin produk apapun yang kita butuhin, yang mau kita review. Mulai dari produk otomotif sampai produk audio seperti biasa yang kita bahas, sampai produk fashion sekalipun ada di Urban Geeks. Jangan lupa sebelum mulai videonya, klik tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi di bawah ini supaya nggak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Ini udah banyak banget ya produk di depan gua yang udah disediain sama Urban Geeks. Ini ada air purifier buat di mobil ya. Kalau air purifier ada dua jenis air purifier. Terus di sini ada dashcam. Terus ada TPMS, tire pressure monitoring system. Ini buat ngecek tekanan angin di mobil teman-teman. Terus ada HUD. Ini ada 3 jenis HUD, ini beda-beda. Ada yang modelnya pipi seperti ini, yang modelnya mantul ke kaca. Ada yang modelnya seperti ini juga. Ini mantul tapi sudah ada reflektornya di sini. Terus yang bakal kita bahas kali ini itu HUD P6. Kayak apa sih produknya? Nanti setelah ini kita bakal unboxing. Sebelum kita unboxing, gue mau jelasin dulu nih fungsinya HUD itu buat apa aja sih. Ini fungsinya buat bukan pengganti ya, tapi lebih sebagai pelengkap dari odometer itu sendiri. Karena di sini bisa ngelihat average fuel consumption, itu konsumsi bahan bakar rata-rata kendaraan teman-teman. Terus juga bisa ada alarm untuk speed alarm, untuk RPM alarm, baterai alarm, dan juga engine coolant alarm. Jadi kalau misalnya temperatur kendaraan teman-teman sudah hampir overheat, itu bakal nyala. Dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya di produk ini. Nah, kali ini langsung aja kita unboxing untuk produknya. Ini kita dapat produk banyak banget ya. Ada salah satunya HUD P6 ini yang akan kita bahas hari ini. Kita mungkin bisa langsung buka produknya. Ada apa aja di dalamnya? Oke, pertama ada HUD-nya, masih diplastikin. Terus ada ini buat apa namanya, kaitnya ya, buat ditempel di kaca. Terus kabel buat colok ke OBD 2 yang biasanya ada di bawah setir. Terus ada apa namanya ini, buat mencongkel, bukan buat nyongkel kaca ya, buat buka alatnya kalau misalnya udah ketempel. Terus lem 3M nya, sama ada obeng kecil. Kita langsung aja buka dulu ya alatnya ya, nanti baru kita pasang di mobil. Kita kali ini bakal coba di mobil March 2016 automatic transmission. Nah, ini untuk alatnya sendiri belum bisa dinyalain karena belum kesambung di power. Oke, langsung aja kita caw ke mobil. Oke, tadi kita udah unboxing produknya. Sekarang tinggal langsung kita coba di mobil Nissan March tahun 2016 Matic. Oke, let's go. Oke, untuk alat yang perlu disiapin ini yang pasti HUD-nya sama kabel OBD-nya. Untuk cara pemasangannya simple banget sih, plug and play. Ini tinggal colok di lubang input di belakangnya. Terus untuk colokan OBD-nya biasanya ada di bawah setir. Untuk Nissan March ada di sini. Biasanya ada yang di bawah tanpa harus buka
penutupnya seperti ini, ada di bawah bisa langsung colok. Terus colok di sini. Untuk alatnya langsung nyala ini. Nah, ini ada pilihannya. Oke. Ya, ini indikator untuk akinya ya. Ini nggak nyala karena kondisi mobilnya belum nyala. Kita nyalain mesin. Ini kondisi akinya. Nah, ini kondisinya sudah menyala. Ya, langsung kelihatan RPM di HUD sama di mobilnya. Ya, ini buat masangnya tinggal dicopot aja ya. Ini ada selotip 3M-nya. Tinggal taruh. Tinggal copot. Tempel. Terus pasang alatnya di belakang. Nah, belum susah nih. Nah, sip. Udah nyala. Sip. Ini ada 2 mode. Ada OBD mode. Kalau digeser ada GPS mode. Nah, ini kita pakai yang mode OBD. Oke. Nah, ini tampilan pertamanya ya, seperti ini. Ini ada 9 mode untuk tampilannya sendiri. Oke, ini tampilannya keren banget sih, udah kayak mobil-mobil balap gitu ya. Ini ada indikator RPM-nya, ada indikator speedometernya. Karena kondisinya belum jalan ya, jadi otomatis kilometer per hour-nya masih 0 ya. Terus di sini ada temperatur mesin. Terus di sini ada indikator-indikator yang bisa diganti-ganti juga. Ini ada ASL. ASL itu bukan asal ya. Atau kalau dulu di MRS itu ASL, PLS gitu, bukan kayak gitu. Ini ASL tuh ketinggian, kita berada di ketinggian berapa lah gitu. Oke, ini bisa digeser. Kalau yang tombol sebelah kanan itu untuk yang tabel yang di tengah. Ini ada directionnya, southwest, terus ada north, ada macam-macam. Ini ada oil coolant temperatur. Terus ada ini RPM-nya. Ini ada fuel consumption-nya, konsumsi bahan bakarnya. Ada berapa? Terus di sini ada map. Ini ada oil temperatur. Jadi ada engine coolant itu untuk suhu radiator. Ini oil temperatur tuh suhu di ruang mesinnya. Ini bisa kelihatan ya. Itu ininya Celsius kita pakai. Ini ada AF ini belum tahu itu apa ya. Terus TCP ini untuk turbo, untuk mobil-mobil yang ada turbonya, biasanya mobil-mobil diesel atau mobil-mobil kayak CR-V, kayak Civic ya, dan lain-lain. Yang mobil-mobil sekarang rata-rata yang baru udah pakai turbo. Nah, itu ada indikatornya. Ini untuk tekanan turbonya juga, PSI-nya turbonya. Terus ini kilometer per liter juga untuk konsumsi bahan bakar rata-rata yang kita pakai, atau ini kondisinya real time, mungkin pada saat nanti jalan ini akan berubah-ubah. Terus ini CVT temperatur juga beda ya. Jadi ini di oli transmisinya. Kalau tadi oli mesin, itu oli transmisi. ILD ini apa ya? Belum tahu juga ya. Nanti kita coba kasih di deskripsi ya kalau ada keterangannya. IAT juga ini nanti kita kasih di deskripsi. Terus ada TPS-nya juga. Nah, ini
menitnya kita mau ngukur nih, misalnya kita mau jalan dari sini ke Semarang atau ke Surabaya, berapa lama sih jarak tempuhnya? Nah, itu waktunya berapa segala macam, ini bisa kita lihat. Jarak tempuh waktunya sama jarak tempuh kilometernya, berapa jauh. Nah, ini distance-nya dari jarak A ke B ya. Dari kota A ke kota B. Terus ini voltase aki, ini penting banget. Ya, ini di bawah juga sudah ada. Ini yang di bawah tuh nggak bisa dirubah-rubah. Karena ini nanti untuk kondisi, menandakan kondisi aki mobil teman-teman nih. Jadi kalau misalnya udah di bawah 11, itu udah mesti hati-hati dan mesti cepet-cepet isi air akinya atau di charge, atau ya lebih bagus sih diganti. Karena itu nanti bahaya kalau misalnya kondisinya lagi di jalan tiba-tiba akinya nggak berfungsi atau udah powernya udah low, ya mesti cepet-cepet diganti. Terus ini GPS ada di itu. Nah, ini ASL. Nah, ini tadi yang sebelah kanan, yang sebelah kiri. Jadi nanti tinggal dilihat aja kebutuhannya apa, bisa diganti-ganti. Oke, temperaturnya kita lihat nanti di sini. Nah, ini ada 9 mode tampilannya, bisa dirubah-rubah. Tampilannya seperti ini, beda warnanya tergantung selera dari teman-teman ya. Nah, ini ada indikator turbonya juga. Ini yang lebih simpel. Ini untuk turbo boost-nya saja. Nah, ini yang lebih detail. Jadi grafiknya, angka-angkanya kelihatan tuh, speednya, kecepatannya berapa RPM. Terus juga ini menu indikatornya lebih banyak ya tampilannya. Ini juga bisa dirubah-rubah, diganti-ganti. Nah. Terus ini kita mau ngetes akselerasi nih. 0 sampai 100 km per jam tuh berapa detik waktu tempuhnya. Nah, ini buat biasanya dipakai nih kalau mau buat mobil-mobil balap nih. Termasuk juga sama brake testnya. Jadi waktu pengeremannya misalnya dari jarak dari kecepatan 100 sampai berhenti itu butuh berapa meter sama berapa detik untuk berhentinya. Ini untuk brake testnya. Oke, ini buat di menu PID. Ini ada penjelasan detail apa aja yang ada di sini, kita bakal jelasin. Nah, ini ada DTC statusnya. Jadi kondisinya ini ada freeze DTC. Ini akan kedetek kalau misalnya ada yang di ECU-nya tuh ada yang ke freeze gitu ya. Terus loop statusnya di sini non. Engine load-nya ini beban untuk mesinnya berapa persen. Terus ada coolant temperatur. Ini radiatornya. Ini radiator suhu di radiatornya. Terus di sini ada full trimnya, S13, L13, S24, L24. Di sini ada full rail pressure, fuel rail pressure-nya untuk bahan bakar ini ya, saluran bahan bakar. Terus ada intake pressure, tachometer, RPM, ini speednya, kondisi berhenti otomatis 0. Nah, ini kalau ada yang error di ignitionnya pada saat kondisi starter. Terus intake air temperatur, ini nggak support kayaknya untuk di mobil March. Terus ada MAF rate, terus ada throttle position. Ini kayaknya karena mobilnya otomatis jadi ya kebacanya 5 speed ya. Oksigen sensor, ini ada POS 1, V12, ini banyak banget nih, detail banget oksigen sensornya. Jadi ini bakal kedetek kalau ada yang error di oksigen sensornya. Nah, ini juga bisa ngebaca OBD type-nya itu apa, AG OBD atau apa ya. Ini nanti ada beberapa yang kompatibel sama alat ini atau enggak. Engine runtime-nya
Ini kelihatan. Terus mileage distance-nya ini karena kondisinya berhenti, jadi masih 0. Terus ada FFP, fuel range pressure ya. Udah balik lagi. Ini detail banget sih informasinya yang ada di sini. Cukup jelas banget sampai baterai voltage, terus odo distance-nya. Nah, ini buat odo distance tuh ini bakal ngelihat nih dari mulai alat ini dipakai jaraknya udah berapa kilometer. Ini mulai dari 0. Bukan Pertamina yang mulai dari 0. Tapi ini bakal berjalan terus. Kecuali nanti kalau di reset factory. Ini trip distance-nya ya, tadi kita udah melakukan perjalanan sepanjang 8,1 km. Terus trip drive time-nya ini kurang lebih udah 1 jam ya. Kita jalan. Terus kecepatan rata-ratanya 7 km, ini kita bisa lihat. Karena banyak berhenti, jadi nggak terlalu tinggi ya kecepatan rata-ratanya. Terus ada LPH, LHK, dan lain-lain. Itu apa juga gue kurang paham. Oke, itu aja penjelasan dari gue. Ya ini lengkap banget sih alatnya nih. Lengkap banget fiturnya. Oke, nah ini balik lagi ke mode awal. Nah, ini kalau misalnya di sini ditekan tombol yang di tengah agak lama, itu kita nanti bisa setting. Terus ada juga yang tadi disebutin hobi di diagnose. Ini kita bisa scan, bisa clean, atau kalau mau auto clean misalnya ya refresh aja untuk kalau ada yang error atau ada yang bermasalah di ECU-nya, ini kita bisa cek secara berkala. Nah, ini kalau scan aja. Ini kalau yang nggak ada error atau yang nggak support biasanya ini seperti ini. Ini kalau misalnya kayak gini nggak ada masalah harusnya. Ya, ini tinggal cleaning, node TCS. Oke. Kalau nggak ada yang error ya. Terus di sini, nah ini kita bisa ngeset menu-menu yang ada di sini, termasuk untuk alarm. Jadi sekarang kan banyak speed sensor ya di jalan tol, di di jalan-jalan protokol. Itu kita nggak boleh melebihi kecepatan yang sudah ditentukan antara 80 sampai 100 km per jam. Atau juga buat supaya hemat bahan bakar, dan kita juga nggak kebut-kebutan di jalan. Nah, ini bisa kita setting nih, mau berapa kilometer per jam, misalnya 80 km per jam. Kalau lebih dari 80 km per jam, otomatis nanti alarmnya bunyi. Nanti kita akan tes pada saat kondisi jalan ya. Jadi ini juga bisa buat hemat bahan bakar ya, udah di jalan ya santai aja, nggak usah kebut-kebutan. Di sini juga ada coolant temperature alarm. Jadi kalau misalnya sampai overheat, selain nyala di indikator di odometer kendaraan yang udah ada, di sini juga ada alarmnya. Misalnya udah terlalu lama di jalan atau sudah terlalu panas, ini bisa kita set juga mau sampai berapa misalnya maksimal suhu radiatornya, jangan sampai terlalu panas juga. Terus di sini, nah ini yang paling penting nih untuk menghemat bahan bakar. Ya, jadi pada saat kondisi jalan, terutama di jalanan macet, stop and go, itu biasanya yang akan lebih bikin boros bahan bakar. Gimana caranya supaya bahan bakar kita lebih awet? Ini kita bawa kendaraan, kalau bisa, itu jangan lebih dari 2000 RPM. Atau maksimal 3000 lah. Ini kita set aja di 2000. Nanti kalau misalnya RPM-nya udah 2000, dia akan kasih peringatan atau alarm di sini bunyi alarmnya. Jadi kita akan lebih stabil. Oh, ini kita udah lebih dari 2000 RPM. Berarti kita harus lepas gasnya ya. Jangan terlalu sering injek gas rem. Nah, itu yang biasanya bikin boros bahan bakar.
Terus juga ada baterai alarm. Nah tadi kalau misalnya akinya tuh udah voltasenya udah di bawah 11 atau di sini 10,5, itu biasanya akan susah untuk starter. Terutama mobil-mobil sekarang itu udah yang pakai start stop button tuh, itu udah 12 aja itu udah mesti warning, mesti cepet-cepet diganti akinya atau di charge. Atau ya kalau misalnya yang pakai aki bawaannya, aki yang pakai air itu mesti rajin dicek akinya, diisi secara berkala ya, atau maintenance ya dicek lah pokoknya akinya, jangan sampai airnya kurang, apalagi sampai voltasenya ngedrop. Nah ini juga ada speed adjust ini gue juga nggak tahu, maksudnya belum tahu ini apa fungsinya. Nanti kita bakal coba-coba apa aja ininya. Ini engine size-nya bisa kita atur. Ini mobil March-nya 1,2 liter ya. Engine size-nya, terus full adjust-nya kita pakai 100% aja semua. Nah ini brightness ya, keterangan. Ini kalau misalnya mode malam, ini mode bisa diatur ya. Nanti ini kita pakai auto aja. Dia ada sensor di belakangnya sini, jadi dia bakal tahu kalau misalnya emang udah gelap atau nggak ada cahaya. Ini akan berubah sendirinya. Jadi kalau malam jadi nggak terlalu silau. Oke, atmosfer tuh ininya ya, kayak ambience-nya ini. Nah, lampu-lampu yang di bawah. CVT unit, speed unit ya biasa kilometer atau mile per hour. Terus summary distance, power of time-nya ini berapa detik setelah mobil mati, dia bakal mati sendiri. Sleep voltage-nya juga mau pakai yang mana, RPM atau apa, time adjust ya. Ini factory set ya, balik lagi ke settingan awal. Oke. Return. Oke, langsung kita coba jalan aja ya. Oke, kita langsung jalan. Kita lihat, nah ini kilometernya udah jalan ya. Kita lihat untuk kilometer per liternya di situ. Kita lihat belum bergerak. Ini RPM-nya di atas 2000, dia pasti akan bunyi-bunyi terus ya. Jadi kita jaga RPM-nya. Kalau kita injek lagi, nah itu untuk reminder supaya nggak terlalu tinggi putaran mesinnya, supaya lebih hemat bahan bakar. Itu biasanya pada saat kondisi stop and go, habis ngerem atau ada macet atau berhenti, itu biasanya pas kita injek pedal gas awal-awal tuh biasanya RPM-nya bakal tinggi. Kalau udah jalan kan biasanya habis stop kita ngerem, RPM-nya bakal tinggi. Jadi ini bisa buat salah satu alat yang membantu kita untuk menghemat bahan bakar mobil. Ya jadi nggak perlu pakai alat-alat yang
ditempel di mesin, ribet, terus dimasukin ke tangki apa segala macam ya. Kita tinggal merubah gaya mengemudi kita supaya hemat bahan bakar. Oke, tadi udah kita review dan kita tes langsung produknya di mobil. Jadi kesimpulannya, alat ini fungsinya banyak banget ya. Selain buat mengetahui kecepatan kendaraan, terus juga konsumsi bahan bakar rata-rata, terus juga voltase akinya udah ngedrop atau belum dan lain-lain ya. Ya jadi ini salah satu fungsinya juga bisa buat menghemat bahan bakar kendaraan teman-teman di saat kondisi bahan bakar yang semakin mahal ya saat ini. Itu juga nanti bisa dipakai untuk RPM alarm untuk supaya pada saat teman-teman bawa kendaraannya itu RPM-nya tetap stabil, dan pada saat kondisi stop and go itu nggak langsung teman-teman injek gas, nggak langsung buru-buru injek gas dan RPM-nya terlalu tinggi. Itu yang menyebabkan konsumsi bahan bakarnya jadi lebih boros. Jadi buat produk yang fiturnya selengkap ini harganya menurut gua nggak terlalu mahal sih, cuma dibanderol 700 ribuan. Jadi buat kalian yang tertarik dengan produk ini, bisa langsung cek link di bawah ini. Oke, sekian review video kita kali ini. Untuk teman-teman yang punya saran dan produk apa yang pengen kita bahas untuk di video berikutnya, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa klik like kalau kalian suka sama video kali ini. Dan kalau kalian nggak suka sama video kali ini, tetap klik tombol like. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi. And see you in the next video. Bye-bye. Oke, sekalian review kita kali ini. Tadi apa sih? Buat bantu teman.